Kasus kehamilan di luar kandungan adalah kasus yang cukup tinggi frekuensinya namun sulit terdiagnosa. Apalagi bila pasien tidak ada keluhan, tidak ada perdarahan, tes hamilnya positif. Namun pada kasus kali ini adalah sebuah pembuktian kehamilan ektopik yang sudah tidak bisa kita sangkal lagi ya, dan membutuhkan suatu tindakan emergensi yang harus kita lakukan. Karena kadang-kadang itu kan begitu ada kita temukan, belum tentu si ibu percaya bahwa kita diagnosa hamil luar kandungan apabila belum ada tanda-tanda kantung hamilnya pecah atau perdarahan ya. Jadi ini adalah suatu kondisi di mana ibunya sudah hamil, tes packnya positif. Dan dia juga punya riwayat kehamilan ektopik pada sisi sebelah kiri sekitar 3 tahun yang lalu dan telah diangkat ya saluran tubanya. Artinya praktis kita hanya tinggal memiliki satu saluran tuba falopi atau indung telur sisi kanan saja. Nah, ibunya ini sekarang datang dengan keluhan kesakitan tanpa ada perdarahan. Sementara 2 minggu sebelumnya, berarti sekitar hamil 5 minggu, tidak ditemukan tanda kehamilan di dalam rahim yang normal. Jadi ini kita lakukan pemeriksaan pertama rahim dulu ya. Kita amati dengan teliti, sabar, jangan buru-buru. Pastikan bahwa rahim benar-benar kosong. Nah, ini adalah rongga rahim yang harusnya menjadi tempat kehamilan itu berada ya, kosong, tidak ada isinya. Jadi yang putih itu adalah reaksi penebalan dari endometrium, tapi tak ada tanda-tanda kantung kehamilan. Nah, lalu kita, karena dari riwayat yang sebelah kiri sudah diangkat, maka kita fokus ke kanan. Apa yang kita temukan di sisi kanan dari saluran tuba falopi ini, dan ini kita tidak bisa bantah lagi. Ini adalah kantung kehamilan dengan embrio yang masih hidup, detak jantungnya aktif, berukuran sekitar 7 minggu. Dan ini kehamilan yang berkembang normal dengan janin yang normal, tapi sayangnya kembali berada di luar kandungan pada sisi satunya ya, yang tinggal sisi sebelah kanan. Karena 3 tahun yang lalu si ibu juga punya riwayat kehamilan di luar kandungan. Padahal dia sudah melakukan HSG ya, salurannya sudah disemprot, dibuktikan dengan HSG ronsen, hidrosalpingografi, salurannya tembus. Ini detak jantungnya ya, jadi embrionya aktif hidup dan perkembangan yang sangat-sangat normal, tapi berada di luar rahim atau di luar kandungan. Ya, dan ibunya sudah mengerti ya, pasti dia sudah tahu dengan kondisi seperti ini, sekalipun belum pecah ya, ini sudah tidak bisa kita sangkal lagi. Inilah kehamilan ektopik yang masih berkembang dengan baik, berada di indung telur sisi saluran kanan atau fallopian tube, dan itu janinnya dengan yolk sac. Nah, sekarang pertanyaannya, dok, apakah ini tidak bisa dipindahkan ke dalam rahim? Ya, tidak bisa Bu, dengan cara apapun ya. Dok, apakah ini dibiarkan saja biar bertumbuh dengan normal tapi di luar kandungan? Jawabannya juga tidak bisa, karena secara medis itu tidak diperbolehkan, secara etika juga ya, karena membahayakan nyawa si ibu ya. Sementara ini sebentar lagi sudah akan pecah, ibunya sudah kesakitan, ini saking pucat pasinya, mungkin perdarahannya kan sudah mulai ya. Jadi ini adalah GS ektopik di sisi kanan dengan embrio hidup dan yolk sac normal.
Sekarang misalnya si ibu bilang, "Dok, dengan apapun yang terjadi biarkan dia bertahan." Ya, itu hak Anda, tapi sebagai dokter kita tidak boleh melakukan itu. Kecuali kalau pasiennya ya pulang paksa atau istilahnya pergi sendiri, kemudian dia tidak pernah periksa, terus tahu-tahu entah mungkin pindah ke daerah lain, dia tidak memutuskan untuk diperiksa lagi, tahu-tahu hamil berlanjut ya tapi itu resikonya Anda yang memikirkan sendiri ya. Benar, sebagai seorang ibu pasti dia inginkan kehamilan ini berlanjut, tapi secara medis tidak mungkin. Jadi kita harus melakukan tindakan untuk mengambil kantung kehamilan yang berada di luar itu. Artinya si ibu sudah tidak punya saluran kanan dan saluran kiri. Maka opsi selanjutnya untuk hamil adalah dengan bayi tabung, ya, tinggal satu-satunya opsi itu. Jadi ini adalah sebuah kondisi kehamilan ectopic pregnancy di sisi kanan, di sebelah indung telur sebelah kanan persis. Dan usianya sudah 7 minggu, janinnya hidup dengan normal. Ya, dan ya dia tadi sudah melihat ini ya sudah langsung pasrah ya pasti sedih sekali ya, karena sudah tidak punya saluran lagi untuk berkondisi untuk hamil normal ya. Tapi masalahnya ini ada suatu kondisi yang sudah acute abdomen, artinya sudah mengancam nyawa, perdarahannya sudah banyak. Harus segera kita tindakan, ibunya sudah kesakitan sekali, ini sakitnya luar biasa ya, karena sebentar lagi jebol. Lihat itu detak jantungnya ya yang normal. Tadi bapaknya juga ngelihat itu janinnya hidup bagus ya dok. Iya. Tapi tidak bisa kita apa-apakan. Iya. Jadi habis kita diagnosa ini, pasien kemudian segera meluncur ke instalasi gawat darurat. Dan kita persiapkan untuk operasi emergensi untuk mengambil tuba falopi kanan yang sebentar lagi akan pecah itu ya. Karena ibunya sudah sedemikian sakitnya ini menahan sebelum pecah. Nah, kondisi seperti inilah yang sebenarnya harus terdiagnosa di awal. Tapi repotnya kalau kita tidak ada pembuktian seperti ini. Bagaimana pasien yang tidak ada gejala, kemudian tidak ada keluhan, terus dia bisa percaya ya, kalau kita tidak melihat janin yang masih hidup di luar kandungan. Sementara kasus-kasus yang terjadi, angka kematian ibu hamil dengan kehamilan ektopik sangat tinggi. Kenapa? Pada awalnya mereka tidak percaya. Dan begitu sudah percaya, hamilnya sudah pecah, kita telat menangani. Terjadilah perdarahan yang sudah sulit untuk kita bisa kompensasi karena kehilangan darahnya sudah sedemikian banyaknya.